Terus selesai dari itu yang menurut saya aneh itu, saya baru pertama kali saya ditabok saya ditabok kanan kiri gini kan. Bercanda apa serius? Ya kalau menurut saya serius Karena dengan muka marah ya. maksudnya gini, tempelengi gitu. Berapa kali itu? Sini kiri kanan gini. Oh, cepas. Gini. Saya kaget loh, kok kayak gini ya, saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada cuplikan tadi, kita dihebohkan dengan pengakuan salah satu muhibbin atau pengikut, dan beliau mengaku sebagai mantan pengikut dari habaib atau habib yang ada di Indonesia. Nah, salah satu mantan muhibbin ini atau mantan pengikut dari habaib ini mengaku bahwa bahkan beliau pernah ditampok atau ditempeleng oleh habaib yang pernah dia ikuti. Nah, selain itu dia juga mengaku bahwa bahkan pernah dikatakan najis. Jadi kalau kita lihat dan saksikan bahwa pengakuan ini sebenarnya adalah pengakuan yang kemudian bisa menjadi pelajaran bahwa kita ternyata memang menjadi pengikut dari habaib itu adalah sesuatu yang tidak segampang itu, karena ada hal-hal yang kemudian di luar nalar kita yang tidak masuk akal. Bahkan mereka tidak menganggap kita sebagai manusia, karena ketika kita ditempeleng dan ini merupakan kekerasan, ini sebenarnya tidak manusiawi. Apakah demikian semua kelakuan para habaib yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi ini? Saya kira ini adalah tanda tanya besar bahwa memang mereka para habaib dan kelompok Balawi ini, kalau demikian pengakuan dari salah satu muhibbin atau mantan pengikut dari habaib ini, bahwa mereka terkonfirmasi dengan jelas bahwa tidak mungkin ada orang yang kemudian sebagai cucu Nabi yang melakukan kekerasan dan sebagainya seperti pengakuan yang dilakukan oleh salah seorang muhibbin atau mantan pengikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya selain cuplikan yang kita tayangkan tadi, mari kita ikuti selengkapnya pengakuan dari mantan pengikut dari habaib berikut ini. Menyampaikan bahwa suka dukanya menjadi muhibbin Ba'alawi atau pencintanya para habib, dan juga mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan di balik testimoni itu. Monggo silakan Mas Yoyo, dimulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Al-Fakir Yoyo Sugio dari Sukoharjo. Jadi gini, berawal saya kan mendapatkan hidayah itu belum lama, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Bukan dari alumni pondok pesantren yang notabene-nya tidak punya pengalaman di bidang agama yang lebih kuat gitu. Jadi ketika saya mendapatkan hidayah, saya dipertemukan dengan salah satu habaib yang mungkin sudah kondang lah tingkat nasional walaupun di tingkat internasional. Kebetulan saya di situ dijadikan asisten beliau dalam bermajelis taklim. Jadi saya udah ikut dakwah kemana-mana selama 3-4 tahun yang lalu. Dan ketika ada pandemi, majelis itu diliburkan atau berhenti dulu. Di saat berhenti itu saya ikuti lagi, ada salah satu habaib yang merekrut saya untuk ikut dakwah keliling daurah gitu ya, dari Pati, Probolinggo sampai ke Madura gitu. Pada saat itu karena saya seorang yang masih ilmunya kurang, jadi pengertian saya seorang habaib itu kan katanya duriyah Kanjeng Nabi. Jadi saya juga harus khidmat menghormati beliau. Saya sudah rela berkorban untuk dakwah beliau, yaitu secara finansial, waktu, tenaga, dan ya untuk kemajuan dakwah ini. Nah, terus Sebentar, statusnya ini apa jenengan? Statusnya ini digaji atau menjadi asisten atau istilahnya atau menjadi semacam hadam atau istilahnya apa ya? Mengabdi. Yang mana? Jadi begini, kita berdakwah itu kan karena dulu saya juga sudah punya target-target ya, di usia 40 ke atas. Saya pengennya itu di usia yang udah tua itu saya abdikan untuk di bidang dakwah ya sebisa saya, maksudnya saya mensupport dakwah-dakwah para habaib itu yang intinya untuk berdakwah di jalan agama. Jadi di situ saya sebagai asisten atau kodim gitu.
Khodam. Kodim ya. Kodim. Jadi kodimnya, jadi saya jadi asistennya lah kalau bahasanya yang ininya, bahasa yang kerennya gitu, jadi pembantunya. Nah, kita dakwah, kita ikutin kemana-mana aja, mengkondisikan juga gitu. Jadi kalau untuk presiden mungkin ring satunya jadi. Dan tidak digaji ya? Alhamdulillah Tidak digaji. karena Benar-benar saya murni juga ingin berjuang, meluangkan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya juga. Nggih. Untuk dakwanya seorang Habib itu. Ya. Nggih. Nah, ya itu berlalu sudah. Oke. Berlalu karena sudah pandemi, saya sudah nggak resign untuk urusan seperti itu. Kebetulan anak saya juga kena gagal ginjal waktu itu, jadi saya nggak bisa fokus lagi ke urusan dakwah. Saya lebih fokus urusan keluarga gitu. Nah, di sisi lain ada lagi, nggak tahu kenapa saya selalu diperdekatkan dengan itu tadi, para habaib gitu. Ketika saya sudah mutusin untuk keluar di salah satu habaib satu, Ketemu yang lain. ketemu lagi di Pinang lagi gitu. Harusnya bangga dong ketemu mengabdi ke cucu Nabi. Iya, pada waktu itu bangga. Oh, bangga. Karena saya gini berasumsi katanya kan Cucu Nabi. cucu Kanjeng Nabi. Jadi Duriah. saya harus rela, harus ikhlas dengan apapun kondisinya, Oke. gitu kan. Saya harus rela, harus ikhlas dengan apapun kondisinya, Oke. gitu kan. Nah, terus setelah kita sudah ngikuti, udah kayak saudara sendiri, bahkan tidur di hotel bareng, makan bareng. Saya pikir juga kayak gini dalam kebersamaan kayak gini, makan bareng. Ternyata gini, sebenarnya cuma hal sepele waktu itu, tapi menurut saya menjadi hal besar. Ketika makan bersama, ada 2 grup gitu, 3-3 gitu. Ya. Kebetulan saya halakwa 3 gini, makan bersama. Tapi sebelumnya mungkin ada masalah dulu, jadi kayak saya buat pelampiasan. Waktu itu selesai makan, beliau sudah cuci tangan gini, saya juga masuk tangan saya di kopokan itu. Kopokan tempat untuk mencuci tangan ya, Ya. setelah selesai makan. Nah, dia langsung marah, katanya dia gara-gara antum ini jadi najis katanya. Jadi mereka habis kopokan ke suatu tempat, terus panjenengan karena juga tangannya kotor habis makan, ingin mengkobok juga mencuci Ya. di tempat yang sama. Ya. Dibilang hanya karena itu kobokannya menjadi najis Ya. karena kena tangan panjenengan. Ya. Oke. Pertama itu najis kata. Terus yang kedua gini, yang menurut saya kurang enak buat saya gitu gini. Katanya, anak itu kalau marah sama antum itu tak masukin di tong, tak semen sak leher, tak buang di laut, nanti tak liatin tiap hari udah mati atau belum. Kan menurut saya kan keterlaluan kalimat seperti itu. Sedangkan orang tua Ini konteksnya apa? Konteksnya bercanda atau serius atau marah yang dibuat bercanda atau gimana? mungkin gini ya, bisa jadi juga Jengkel, jengkel, terus kemudian bercandanya keterlaluan. bercandanya kalimatnya terlalu dalam. Oke. Tapi menurut saya kan nggak sampai segitunya, karena kita sudah kebersamaan sudah lama, harusnya kan nggak usah sampai seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi dengan kalimat yang lebih halus, misal akhirnya saya mencarikan solusi sama tuan rumahnya itu kan, tolong Pak carikan air lagi buat Bapak, tak kasih yang baru lagi akhirnya. Tapi dari yang pengalaman saya pertama itu, akhirnya saya mutusin gini, berusaha untuk menjaga jarak, jadi menjauh daripada nanti terjadi lagi hal yang sama gitu kan. Tersinggung. Itu yang pengalaman pertama. Terus ada lagi pengalaman kedua begini. Waktu itu ini yang kejadian yang kedua, yang ini tadi. Yang kejadian pertama gini, saya dipertemukan salah satu habib dari Jakarta. Waktu itu di pondok pesantren di Solo. Ketika saya juga kepengen menghargai beliau, tak belikan bubur kacang hijau. Pikir saya kan cuma satu mobil berapa orang, paling 8-10 orang. Misal bubur 10.000 kan kali 10 cuma 100.000. Nah, ketika tak tawarin tak belikan, katanya nggak usah nanti merepotkan. Terus tapi ya terserah kalau semampunya gitu. Ketika tak belikan 10 bungkus, kita berhadapan gitu, beliau marah-marah, katanya gini, antum itu pakai tanya-tanya berapa, terus kalau saya bilang 3.000 gimana? Saya kaget, kok pertanyaannya seperti itu gitu dalam hati. Terus itu yang dituju santri-santrinya gitu, ini kalau 3.000 gimana? Saya gini, loh ini pondok pesantrennya antum loh. Padahal saya tahu persis itu pondok pesantren itu, saya kenal temannya sama gus-gusnya itu, saya kenal. Terus selesai dari itu
yang menurut saya aneh itu, saya baru pertama kali saya ditabok saya ditabok kanan kiri gini kan. Bercanda apa serius? Ya kalau menurut saya serius, Serius, karena dengan muka marah ya? maksudnya gini, Tempelengi gitu, berapa kali itu? sini kiri kanan gini. Oh, ceplas. Gini. Saya kaget loh, kok kayak gini ya saya gitu.